Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Kita berharap kepada Allah semoga nikmat hidup yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita pergunakan untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu kelak ada pertanggungjawaban. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang ini kita masuk di bab atau di hadis yang ke-23. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Hadis dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah paruh daripada iman. Nah, yang dimaksud kata at-tahur di dalam hadis ini ada dua makna. Ada suci secara lahiriah, dan yang kedua adalah suci secara batiniah. Fassaral Ghazali, Imam Al-Ghazali menafsirkan at-tahuru syatrul iman, at-tahuru bitoharatil qalbi. Yang dimaksud suci separuh dari iman itu adalah mensucikan hati minal ghalli wal hasad wal haqdi wasairi amrodil qalbi, yaitu mensucikan hati dari hasud, dari dengki, dari iri, dan dari semua penyakit hati, maka itu adalah paruh dari keimanan. Nah, jadi kalau Al-Ghazali menafsirkan kata at-tahur itu lebih dititik beratkan pada kesucian hati. Ya. Wadzalika annal imana al-kamil innama yutimmu bidzalik. Ya. Kenapa? Karena hati itu yang akan menyempurnakan kepada nilai keimanan. Faman ata bisyahadataini as-salalahu asy-syatru wa man tahura qalbuhu mim baqiyatil amrad kamula imanuhu. Barang siapa yang membaca kalimat syahadat, maka sebetulnya seseorang itu telah menyempurnakan iman. Dan barang siapa yang membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati, maka kamula imanuhu. Maka ini juga akan menyempurnakan keimanan. Jadi kalau Imam Al-Ghazali menafsirkan at-tahuru asyatrul iman, itu adalah mensucikan hati. Karena hati itu adalah tempat bersemayamnya keimanan. Jadi artinya kalau hati seseorang itu baik, maka pasti akan mempengaruhi keimanannya pun akan baik. Ya. Itu kalau menurut tafsir dari Al-Ghazali. Wa man lam yathur qalbuhu naqasa imanuhu. Nah, kata Al-Ghazali yang berikutnya, barang siapa yang tidak berusaha untuk membersihkan hatinya, naqasa imanuhu, maka akan berkurang keimanan. Jadi kata at-tahur syatrul iman itu lebih penyucian hati atau sering disebut dengan tazkiyatun nafsi. Kenapa kita perlu membersihkan hati?
Karena hati itu adalah cermin ya dari pribadi manusia. Ya, jadi baik dan buruknya manusia itu akan terletak dalam hatinya. Ya. Maka ada sahabat pernah datang ke Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, usini biwasiyatin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tolong berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Kalau wasiat itu aku lakukan, maka aku akan masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Qala istafti qalbaka. Mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Jadi Rasulullah adalah seorang yang paling top nasihat. Afdolun nasihah itu Rasulullah. Tapi pernah Rasulullah ketika dimintai nasihat, Rasulullah tidak ngasih nasihat panjang lebar. Justru Rasulullah malah minta kepada sahabat yang minta dinasihati itu agar minta dinasihati oleh hatinya sendiri. Itu artinya apa? Bahwa kalau orang itu mau mendengar nasihat hati, pasti hidupnya itu akan lempeng, pasti hatinya itu akan lurus. Karena hati itu selalu membimbing manusia kepada jalan-jalan kebenaran. Cuma sayangnya hari ini banyak orang memperkosa hatinya, tidak mendengarkan nasihat hati, tapi lebih mendengarkan nasihat-nasihat akalnya, nasihat-nasihat nafsunya. Dan akal nafsu itu dua-duanya selalu dijadikan alat oleh setan untuk mengelabui kehidupan manusia. Nah, inilah yang dimaksud at-tahur syatrul iman. Nah, kemudian makna at-tahur lagi, selain suci hati, tentunya juga harus suci lahiriah, suci secara fisik. Ya. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah menjaga kesucian hatinya, kesucian badannya, bukan hanya orang itu akan mendapatkan keimanan yang baik, tetapi juga ini akan memberikan kesehatan yang baik pula. Jadi bagaimana orang mau badannya sehat kalau jorok gitu. Dan Rasulullah SAW itu seorang nabi yang sangat concern menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Ya, bahkan Rasulullah berpakaian saja itu selalu terlihat rapi. Bahkan Rasulullah kalau berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah tidak lupa selalu menyemprotkan yang namanya minyak wangi. Minyak wangi Rasulullah adalah al-miskir robihah, yaitu minyak misik, ya, itu adalah minyak yang disukai Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini kita mengaku mengikuti sunnah Rasul, maka tentunya jangan cuma hanya mengikuti cara ibadahnya Rasul, tapi bagaimana Rasulullah peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap penampilan. Rasulullah itu tidak pernah ketika berkumpul dengan sahabat-sahabat dengan pakaian yang dekil and dekumel gitu, enggak pernah. Rasul selalu rapi dan selalu berbau wangi. Itu bukti bahwa Rasulullah itu tidak hanya memikirkan yang bersifat hati, tidak hanya hal-hal yang bersifat rohani, tapi jasmani Rasul pun selalu memikirkannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau disuruh milih antara suci hati dengan suci fisik, sebagai orang beriman ya pasti suci hati itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah, innallaha la yangduru ila suwarikum wa la yangduru ila ajsamikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh tak melihat manusia itu karena rupanya. Nah, berarti enggak Allah lihat fisik sebetulnya ya. Allah tidak melihat rupanya, tidak melihat badannya, tetapi Allah melihat manusia. Yang dilihat adalah hati dan amal soleh. Karena ketika hati itu sudah baik, pasti akan menggerakkan amal soleh pun akan menjadi baik. Jamaah sekalian, dan ini dikuatkan oleh ayat Quran juga, yaumala yang fa'umalun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat fisik. Fisik sehebat apapun, sekuat apapun, pasti akan berubah dengan pergeseran masa. Tidak ada orang semakin tambah tua, tambah keren, tambah cakep, itu tidak ada. Maka jangan kita hanya memikirkan fisik terus gitu, tetapi kita juga harus memikirkan rohani kita, harus memikirkan hati kita. Ya. Orang-orang yang nanti dimasukkan neraka oleh Allah, itu nggak ada hubungannya dengan penyakit fisik. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara fisiknya nggak ada. Ya. Orang masuk neraka itu gara-gara ada masalah dengan hatinya. Jadi penyakit hati itu yang akan membawa seseorang ke dalam neraka. Ya.
Tetapi penyakit fisik, ya, begitu selesai di dunia, sudah diakhiri dengan kematian, ya udah selesai itu penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, begitu meninggal dunia, enggak selesai penyakit itu. Karena itu akan membawa kerugian di akhirat yang selama-lamanya. Makanya di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara sakit jantung, sakit paru-paru, enggak ada itu. Tetapi yang menyebabkan orang masuk neraka adalah ketika hatinya itu berpenyakit. Ada sifat sombong, ada sifat iri, ada sifat dengki, itulah yang akan menyebabkan seseorang itu akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi, walhamdulillah tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu kelak di yaumil mahsyar, di hari kiamat, pahalanya itu akan memenuhi, ya, memberatkan timbangan. Jadi ketika nanti ditimbang oleh Allah, pahala ucapan alhamdulillah itu sangat berat. Ini kan ucapan yang kalau kita ucapkan nggak ada setengah detik itu. Ya, cuma ngucapin alhamdulillahirabbil alamin kan cuma sebentar itu. Tapi ketika di yaumil mahsyar, timbangan pahalanya itu lebih berat daripada gunung Uhud itu. Itu di apa? Di hadis yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua ucapan, yang ucapan itu ringan diucapkan dengan lisan, tetapi berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Nah, jadi sebetulnya banyak amal-amalan yang ringan, tetapi itu berat dalam timbangan, berat dalam pahalanya. Ya. Selain mengucapkan alhamdulillah, sama seperti kayak sore ini nih, ya. Ada orang nge-share konten-konten yang positif, itu kan ringan itu. Cuma jempol digerakin, oh ini ada video kajian, ini ada video yang bermanfaat, di-share ke grup. Maka ketika grup itu menerima kiriman konten yang positif itu, maka umpamanya di grup itu ada 1.000 orang, maka orang yang mengirim itu akan mendapatkan pahala 1.000 orang, dan Allah tidak mengurangi pahala 1.000 orang itu sendiri. Itu kalau yang 1.000 orang, dia cuma pasif. Tapi 1.000 orang dia kirim lagi. Ada konten-konten, video kajian, video ceramah. Kan itu juga nggak berat itu kan. Gitu. Kita kirim ke grup lagi, kemudian grup itu kirim ke grup yang berikutnya. Betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini yang disebutkan dalam hadis, mangdala ala khairin falahu ajru fa'ili. Barang siapa yang selalu menunjukkan kepada hal-hal yang bersifat kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang menerima, yang diajak untuk melakukan kebaikan. Makanya jangan bosan-bosan, ya, kita ngirim konten-konten, ya, video-video yang kira-kira itu membawa nilai positif. Insya Allah setiap orang yang menerima dari konten itu, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Jadi sebetulnya multi level marketing itu sudah ada di dalam Islam sebetulnya. Tapi jangan salah, itu kan kalau ngirim konten-konten yang baik. Tapi kalau konten fitnah atau konten-konten yang jelas tidak baik, maka kita pun yang mengirim, yang nge-share pertama akan mendapatkan dosa dari orang yang menerima konten negatif itu. Umpamanya nih, saya mengirim berita fitnah, ya, saya kirim, saya share ke segrup, ke grup. Di grup itu ada 100 orang. 100 orang itu percaya dengan berita fitnah yang saya kirim, maka dosa 100 orang dibebankan ke saya, dipikulkan kepada saya. Ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang justru itu akan memberikan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Kita sebaiknya berbuat kebaikan. Kita share konten-konten yang baik. Kan ringan sebetulnya kan? Ya, hanya modal kuota, hanya itu kalau kita kirimkan, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nah, inilah Maha Rahman Rahimnya Allah, ya, memberikan pahala kepada siapapun yang memang selalu niat untuk berbuat kebaikan. Jadi Allah nggak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanata yudhaifa. Allah itu tidak akan pernah mengecewakan amal kebaikan hambanya, walaupun cuma sebesar zarrah, setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahala. Kita lanjut lagi. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma banas sama'i wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah dua-duanya itu
pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Cuma karena pahala nggak kelihatan, kadang-kadang orang itu ya kurang termotivasi gitu. Karena tabiat biasanya manusia itu selalu manusia tuh kepingin apa ya, kepingin fakta, kepingin sesuatu yang pasti gitu. Jadi kalau bicara pahala, ya kadang pahala kadang nggak nampak gitu. Kadang orang tuh kurang kurang termotivasi. Padahal kalau pahala itu dilihatkan oleh Allah, tidak ada orang itu tidak mau beramal. Tidak ada orang itu tidak taat kepada Allah. Ya, ya coba seumpamanya nih, kita buka di dalam hadis umpamanya, ya, bahwa sholat berjamaah itu kan dalam hadis lebih baik daripada sholat sendiri, ya. Kaceknya berapa? 27 derajat. Cuma kan habis sholat berjamaah kan nggak nerima apa-apa gitu. Coba kalau dilihatkan yang sholat berjamaah pulang dari sholat berjamaah satu orang dapat 2 juta umpamanya. Apa yang terjadi? Saya yakin semua orang akan tidak pernah ninggalin sholat berjamaah. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan, apa sih artinya nilai materi dibanding dengan pahala? Kalau materi, maaf, meninggal dunia kita tinggalin tuh. Ya, tapi begitu kita mendapat pahala, meninggal dunia, itu yang kita bawa. Ya. Jadi kenapa kadang di dalam Quran hadis, kalau Allah itu selalu memberikan motivasi-motivasi pahala. Ya karena sifat manusia itu memang harus dirangsang. Sifat manusia itu harus dimotivasi. Ya, ketika orang itu sudah termotivasi, biasanya orang itu akan tergerak untuk melakukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, makanya di dalam Al-Qur'an sendiri Rasul diutus oleh Allah itu kan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Rasulullah itu diutus ke muka bumi memberikan kabar gembira, berarti pahala, dan wa nadhira memberikan peringatan, memberikan punishment. Oh, kalau orang berbuat dosa akan begini. Itulah cara Rasulullah berdakwah. Ada kabar gembira, tapi juga ada peringatan-peringatan juga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wassolatu nurun. Salat itu akan menjadi cahaya. Jadi kalau orang itu melaksanakan salat, nanti pada hari kiamat, maka salat itu akan memberikan lampu. Ya. Nah, kalau orang itu jalan di kegelapan, terus ada lampu, tersesat nggak kira-kira? Nggak mungkin tersesat. Maka salat itulah salah satu cara kelak di akhirat kita akan dituntun oleh Allah ke jalan surga. Nggak akan tersesat, nggak akan salah kita. Ya, kenapa? Karena sholat itu akan menjadi nur, akan menjadi lampu yang menerangi jalan-jalan kita di akhirat nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya, was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah itu akan menjadi bukti. Sedekah itu akan menjadi bukti. Ai dalilun ala sihhati iman sahibiha. Yang dimaksud sedekah itu menjadi bukti, dalilun ala sihhati imani sahibi. Itu tafsirnya. Yaitu sedekah akan menjadi bukti sehatnya iman seseorang. Ya. Wa sumiyat shadaqatun li'annaha dalilun ala sidqi imanihi. Kenapa disebut sedekah? Karena sedekah itu menunjukkan sidiknya, baiknya iman seseorang. Jadi kalau orang itu imannya baik, ciri-cirinya adalah orang itu tidak pelit. Orang itu tidak medit gitu. Orang itu akan dermawan gitu. Pemirsa di FTV yang dirahmati Allah, wasabru diaun, dan sabar itu ai as-sabru al-mahbub. Nah, sabar itu akan mendatangkan kasih sayang Allah. Sabar itu adalah kado cinta Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Ya. Nah, sabar itu ada 3. As-sabru ala taatillah, as-sabru ala tarkil maksiyah, dan yang ketiga adalah as-sabru ala azannas. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Ya, dalam kita beribadah, dalam taat kepada Allah, jangan dikira nggak ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Ya, jadi maka ketika ada orang kok bisa taat, kok bisa ibadah, orang itu termasuk orang yang sabar, sabar ala taatillah. Kemudian yang kedua, dikatakan sabar adalah as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat pun butuh kesabaran. Ya. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala azannas. Sabar ketika disakiti oleh manusia. Pemirsa di FTV, ingat dalam hidup ini tidak mungkin semua orang itu menyukai kita semua. Dan tidak mungkin dalam hidup ini semua orang membenci kita semuanya.
Jadi kalau ada orang yang menyukai kita, biasa saja. Dan kalau ada orang membenci kita, ya biasa saja. Kenapa? Karena nggak mungkin semua orang itu menyukai kita. Tidak mungkin satu komplek itu suka sama kita semuanya. Dan juga tidak mungkin semua orang di satu komplek itu membenci kita semuanya. Jadi kalau kita dibenci sama orang, jangan lihat orang yang membenci kita, tapi lihatlah orang-orang yang masih menyukai kita. Dan kalau kita disukai sama orang, jangan kemudian kita lupa diri. Jadikan ketika kita disukai oleh orang, itu ujian buat kita. Kadang banyak orang ketika diuji, dibenci, kadang dia itu bisa kuat loh, bisa tabah, tapi nggak banyak orang ketika diuji dengan popularitas, dengan pujian, banyak orang yang tidak lulus ujian. Akhirnya banyak orang tersanjung, ya. Maka ketika kita dipuji sama orang, jangan kita tersanjung, pujilah Allah. Karena kenapa orang itu memuji kita? Kenapa orang itu memuliakan kita? Sebetulnya bukan karena kemuliaan kita, tapi karena Allah yang menutupi aib kita. Allah menutupi kesalahan kita. Andai kesalahan kita dibuka oleh Allah di depan manusia, manusia nggak ada yang mau memuliakan kita. Maka ketika kita dipuji sama orang, jangan tersanjung kita. Kita puji Allah kita, karena Allah menutupi aib kita itu. Dan ketika kita dibenci sama seseorang, juga nggak usah kita tenggelam dalam kesedihan. Jadikan kebencian itu untuk evaluasi diri. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dibenci bisa jadi ilmu kan? Bisa jadi edukasi. Begitu dibenci sama orang, dia nggak membalas kebencian, tapi menjadikan itu evaluasi. Iya ya, kenapa saya kalau datang di satu tempat, mesti orang itu langsung meninggalkan saya? Nah, coba evaluasi diri. Jangan-jangan kita belum mandi gitu. Jangan-jangan kita bau badan yang nggak enak gitu loh. Sehingga orang itu menjauhi kita. Jadi sebaiknya kita selalu mengambil ilmu dari semua peristiwa. Jangan ketika kita dipuji orang tersanjung, ya, dan jangan juga ketika dibenci orang kita putus asa. Ya, jadikan semuanya itu ilmu untuk memperbaiki diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya, wal Qur'anu hujjatul lak au alaika. Dan Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi untuk meringankan kita dan bisa juga untuk memberatkan kita. Maksudnya apa? Kalau Al-Quran itu diimani dengan benar, dibaca, dikaji, kemudian diamalkan, apalagi dihafal, maka jelas itu akan meringankan kita. Meringankan dari siksa Allah. Tapi kalau Al-Quran kita tidak mau membaca, kita nggak mengkaji, apalagi mengamalkan, maka Al-Quran akan membebani perjalanan kita. Kapan itu? Kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dikuatkan dalam surat Toha. Ya, surat yang ke-20 ayat 124 sampai 126. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Toha surah 20 ayat 124 sampai 126. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Dan Allah akan bangkitkan pada hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan main-main, jangan mengabaikan Quran. Jadi kalau orang itu mengabaikan Quran, hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Ya, dimaksud sempit hidup itu bukan, maaf ya, bukan rumahnya sempit. Tapi sempit dalam hidup adalah hatinya yang disempitkan oleh Allah. Ya, kalau orang itu sudah disempitkan hatinya oleh Allah, walaupun dia punya rumah seperti Stadion Senayan, tetap akan terasa sempit itu. Kenapa? Karena yang membuat luas hidup itu bukan tempat, bukan rumah. Yang membuat luas dalam hidup adalah hati kita. Makanya ada doa kan, Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri. Ya Allah, luaskan hatiku, luaskan dadaku ya Allah. Itu artinya bahwa ketika hati kita sudah luas, maka walaupun kita hidup di tempat yang sempit pun akan terasa luas. Atau sempit hidup itu bisa jadi bukan tempatnya yang sempit, tetapi apa? Tetapi hidupnya enggak banyak teman. Sana sini orang memusuhinya. Kan akhirnya sempit kan? Ya, mau ke sana enggak enak, mau ke sini enggak enak. Karena semua orang membencinya karena dia berbuat kesalahan. Ya, itulah yang dimaksud sempit hidup itu. Ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian orang-orang yang mengabaikan Quran nanti di hari kiamat akan dibutakan oleh Allah. Sehingga orang itu bertanya sama Allah, "Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Kenapa engkau membutakan aku ya Allah? Kan dulu aku melihat di duniaku.
Kenapa hari ini buta ya Allah? Apa jawab Allah? Qala Rabbil lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Apa kata Allah? Wahai manusia, kenapa hari ini aku butakan engkau? Karena dulu waktu hidupmu engkau mengabaikan Al-Quran, dan hari ini pun aku mengabaikan engkau. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Dan setiap manusia itu akan berangkat untuk menjual dirinya. Nah, tolong jangan sampai salah tafsir. Yang dimaksud manusia itu menjual diri adalah menjual diri kepada Allah. Ini berdasarkan surat At-Taubah, surat 9 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sampai akhir ayat. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, hartanya, jiwanya akan dibeli dengan surga. Jadi yang dimaksud kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu, setiap manusia itu akan menjual dirinya, itu menjual diri kepada Allah. Karena diri-diri manusia ini kelak akan dibeli oleh Allah dengan surganya. Famu'tikuha au mubikuha. Apakah manusia itu mau mendapatkan kebaikan atau mau mendapatkan keburukan? Kalau orang itu selalu berbuat kebaikan, berarti dia telah menjual dirinya kepada sesuatu yang baik. Tapi kalau ketika orang itu berbuat dosa, berarti dia telah menjual dirinya dengan sesuatu yang tidak baik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan satu hadis yang kita bahas pada sore hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.